Ini mengenai seleksi calon Mhm. anggota KPU kabupaten kota ya. Kita akan tanya, nggak bisa dibocorin sekarang. Kualifikasi khusus atau mungkin syarat yang paling mendasar dan yang paling penting yang harus dimiliki oleh si pendaftar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi di podcast KPU Provinsi Banten bersama saya, Masyita Ariwahisana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai seleksi calon anggota KPU di 4 kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten, yaitu di KPU Kota Cilegon, KPU Kabupaten Tangerang, KPU Kabupaten Pandeglang, dan KPU Kota Tangerang Selatan. Bersama saya saat ini sudah hadir Ibu Neka, yang mana Ibu Neka ini merupakan anggota tim seleksi ya Ibu, Ya. calon anggota KPU Kabupaten Kota yang sedang mengadakan seleksi. Bagaimana Ibu Neka kabarnya hari ini? Oh, baik, Mbak. Baik sekali dan senang sekali ya bisa diundang di podcast-nya KPU Banten, ketemu teman-teman pemilih di sini. Bangga sekali saya ada di sini. Ya, sebelum kita bahas Hmm, mengenai seleksi anggota KPU yang mungkin ya. bisa perkenalan sedikit nih Ibu asalnya dari mana dan sehari-harinya aktivitas Ibu seperti Oke, apa? baik. Sebenarnya saya diberikan tugas jadi tim seleksi 2 kabupaten, kota, 2 kota dan 2 kabupaten di Provinsi Banten itu di periode 2023 sampai 2028 ya untuk komisioner KPU yang tadi saya sebutkan. Saya sendiri ada 5 tim seleksi sebenarnya ya, ada Pak ketuanya, ada Pak sekretaris, dan saya menjadi salah satu anggotanya. Nah, kebetulan saya itu aktivitas keseharian home base-nya di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan saya sudah mengabdi di Untirta itu dari tahun 2004 di Prodi Ilmu Komunikasi. Ya, interaksi saya dengan persoalan-persoalan kepemiluan yang paling sederhana aja misalnya saya mengampu mata kuliah komunikasi politik gitu, karena saya senang juga misalnya diundang di beberapa radio dan beberapa podcast begitu ya. Saya, pernah mengasuh, diskusi politik di Provinsi Banten pada tahun-tahun 2006 di salah satu radio. Jadi, keinginan saya atau keberminatan saya di dunia politik memang sudah terbentuk sejak lama. Hanya ketika saya menjadi timsel, segala sesuatunya sudah harus saya aplikasikan begitu ya, sudah harus saya implementasikan ya, bagaimana membangun integritas politik sesama tim gitu ya, bagaimana integritas politik yang harus saya bangun terhadap publik, begitu juga integritas terhadap KPU pusat yang menugaskan saya gitu ya, dan beberapa tim yang lainnya untuk menjadi timsel begitu. Oke, jadi Ibu Neka ini sepak terjangnya di kepemiluan itu bukan hal yang baru ya Ibu ya? Iya, kalau untuk kepemiluan praktis seperti itu memang, saya tidak terlibat secara langsung, tetapi bagaimana memberikan edukasi politik ke masyarakat begitu ya, bagaimana membangun literasi politik pada perempuan begitu ya, bagaimana, affirmative action begitu ya, khususnya untuk perempuan yang, kemudian terus saya, perjuangkan bersama teman-teman di kampus begitu. Baik Ibu. Kita masuk ke pembahasan kita ya Bu. Ya, Tadi baik. kan ini mengenai seleksi calon Mhm. anggota KPU kabupaten kota ya Bu. Mungkin masih ada yang belum mengetahui tim seleksi itu seperti apa dan tugas-tugasnya apa saja nih Bu biasanya? Oke, jadi tim seleksi itu ya, kita diberikan amanah sesuai dengan peraturan yang, ditetapkan oleh, KPU pusat ya, bahwa tim seleksi itu kan tugasnya untuk menyeleksi calon-calon anggota komisioner KPU ya. Bagaimana kita memilih calon-calon yang memiliki integritas yang baik begitu ya, memiliki kepemimpinan ya, memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk penyelenggaraan proses pemilu di Indonesia seperti itu begitu ya. Seleksi itu banyak dari mulai
tahapannya banyak ya, Mbak, ya, dari mulai, pengumuman, pendaftaran, kemudian kita seleksi administrasi ya, dari administrasi, yang disyaratkan itu kemudian kita seleksi, terus kemudian setelah itu kita putuskan mana, peserta-peserta yang lulus seleksi administratif, setelah itu, ada tes, tertulisnya. Nah, setelah, tes tertulisnya kita lihat juga gitu ya, dari keseluruhan yang ada, mendaftar ini mana yang memang benar-benar, memiliki kompetensi yang memadai begitu ya. Setelah itu baru disaring lagi sampai kemudian akhirnya kita merekomendasikan 10 nama, calon anggota KPU ke KPU pusat begitu. Jadi tahapannya panjang dan masa kerja kami itu terhitung dari 6 Maret sampai, 19 April. Jadi 19 April itu kita sudah merekomendasikan, mengumumkan 10 nama-nama yang akan kami rekomendasikan ke KPU pusat, begitu, Mbak. Jadi tim seleksi ini Mhm. bertanggung jawab besar juga ya, Bu, ya, Betul betul untuk betul betul. menentukan dan memilih orang-orang selanjutnya yang Mhm. akan memimpin KPU Betul di betul. Kabupaten. Mungkin Ibu bisa kasih tahu nih, kalau untuk sekarang ini tahapan seleksinya ini sudah sampai Oh apa iya, ya, Bu? sejauh ini sampai tanggal 10 Maret ini kita baru ada di 2 tahap ya. Yang pertama itu kita udah sosialisasi ya, konferensi pers, sosialisasi, dan tahap pendaftaran. Jadi tahap pendaftaran itu dari tanggal 6 Maret sampai tanggal 17, Maret. Kita masih menunggu nih kira-kira dari tim, teman pemilih ya, yang ingin, menjadi anggota KPU misalnya silahkan dilihat persyaratan-persyaratannya dipenuhi dan semuanya jangan sampai ada yang, terlewat karena seleksi administrasi juga kita akan, lakukan sesuai dengan peraturan yang sudah, ditetapkan begitu. Oke. Jadi untuk saat ini masih dalam proses pendaftaran ya, Pendaftaran, Bu, ya. betul betul betul. Jadi bagi teman pemilih yang mungkin memiliki minat, Ya, untuk bergabung nih menjadi anggota KPU di mhm, kabupaten kota ya, Bu, ya, iya yang saat ini mengadakan seleksi yaitu di Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, iya Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mungkin iya, mulai sekarang bisa mencari informasi mengenai persyaratan dan bisa mempersiapkan diri ya, Bu, ya, betul. untuk, mendaftar di dalam proses seleksi ini. Kalau boleh tahu nih, Bu, mungkin bisa diceritakan juga ke Mhm. para teman pemilih kita nih mengenai bagaimana nih cara kita untuk bisa mendaftarkan diri di seleksi ini? Iya, jadi ada 2 cara ya, yang harus dipenuhi oleh seluruh, peserta yang ingin, mendaftar jadi anggota, KPU di kabupaten dan kota. Yang pertama itu harus mendaftar secara online melalui akun yang sudah disiapkan oleh, KPU, masing-masing KPU. Silahkan dicek ada halaman siakbatnya. Terus yang kedua itu kita harus, menyerahkan bukti fisik. Yang pertama itu asli, yang kedua itu salinan. Nah, ini dua-duanya kita gunakan, sarana ini dua-duanya kita gunakan. Ada berbagai pertanyaan misalnya, "Kok udah, upload di Siakbat?" Gitu ya, kita harus menyerahkan bukti fisik. Nah, untuk apa ada Siakbat? Nah, ini perlu juga dijelaskan ke seluruh teman pemilih ya, bahwa kalau Siakbat itu sistem, untuk supporting data dan untuk pengarsipan. Jadi, eee, manakala misalnya ada data-data yang tidak lengkap ya, kita akan lihat di laman Siakbatnya atau sebaliknya misalnya di Siakbatnya nggak ada, tapi di bukti fisiknya ada. Nah, ini yang kemudian, menjadi alat, bagi timsel untuk, mengkonfirmasi data-data tersebut. Jadi, Siakbat itu diperuntukkan untuk, menyimpan kearsipan dan safety ya, safety karena banyak juga misalnya dokumen-dokumen yang tidak bisa diupload misalnya, kita kita mengkhawatirkan kejadian-kejadian seperti itu hingga akhirnya bukti fisik ini menjadi salah satu cara bagaimana kita mengkonfirmasi apa yang sudah di-upload di laman Siakbat, begitu. Oke, baik. Jadi, Mhm, apabila teman pemilih ingin mendaftar nih, iya ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, harus mendaftar secara online ya, iya, Bu, betul. melalui si Akba. Lalu yang kedua, menyerahkan dokumen fisik, Iya berkas-berkas yang disyaratkan iya. ke di mana, Bu, kalau boleh tahu?
Kalau berkas fisik itu kita, tunggu di sekretariat, tim sel ya, Oh, di Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani itu di samping kiri kalau, setelah dari lampu merah keluar tol timur itu, samping kiri kita belok kanan samping kiri itu udah kelihatan kok ya di situ ada spanduknya yang, sekretariat tim seleksi di situ. oke. Jadi Mhm, teman pemilih setelah melakukan pendaftaran di si Akba, upload mhm. berkas, lalu menyiapkan satu rangkap berkas persyaratan dan menyerahkan berkas tersebut. 2 rangkap, Oh, 2 rangkap. yang pertama itu asli, yang kedua itu salinan. Oh, Iya, baik. Jadi ada 2 rangkap ya, iya, teman pemilih, yaitu yang asli dan yang fotokopi, betul, diserahkan langsung ke kantor sekretariatnya. Jadi bukan mhm, ke kantor KPU tempat teman pemilih ingin mendaftar, seperti iya. itu. Lalu setelah kita melakukan pendaftaran, bukan, banyak tahapannya ya, bukan, Mhm, mungkin masih ada tes tertulis, wawancara, itu kalau boleh Ibu jabarkan, proses tahapannya tuh bagaimana nih? iya, sebenarnya tahapannya panjang begitu ya, tim pemilih dan jika tim pemilih ini berminat ya dan, memiliki komitmen untuk jadi anggota KPU sebenarnya informasi-informasi tersebut itu udah sangat mudah diakses ya, di KPU juga ada gitu ya, di sekretariat juga ditempel begitu, di Siakbat apalagi lebih detail sekali. Tetapi, yang perlu diingat oleh teman pemilih adalah saat pendaftaran itu jangan sampai lewat. Nah, ini kan masih masa pendaftaran ya, sampai tanggal 17. Nah, setelah itu kita akan menyeleksi, melakukan penelitian administrasi itu ya, selama 19 hari. Nah, setelah itu, setelah penelitian administrasi, kita juga akan mengumumkan, peserta-peserta yang lolos administrasi itu, berapa misalnya. Nah, ini juga, kita akan ada, plenonya dan, eee, di tanggal 24 itu kita sudah harus mengumumkan. Tetapi misalnya ketika di tanggal 24 Maret misalnya, pendaftar yang dimaksud itu belum memenuhi kuota, maka kita melakukan perpanjangan. Misalnya pendaftar yang mendaftarkan dan, mengupload, berkas dengan baik, menyerahkan, langsung menyerahkan. Kalau upload aja tapi nggak menyerahkan, nah ini juga gagal gitu ya, tidak bisa kita seleksi. Nah, ketika di tanggal 24 misalnya, masing-masing kabupaten kota itu belum memenuhi kuota yang dimaksud, yakni, 10 kali, 20 kali kebutuhan anggota timsel ya, artinya maksimum ya 200 orang, maka kita perpanjang. Perpanjang dan, jika dalam waktu 6 hari, tidak juga, maka diperpanjang lagi 3 hari, begitu. Jadi, sebenarnya saya sih meyakininya ya, Mbak, ya, akan banyak teman pemilih dan masyarakat warga Banten misalnya yang berminat begitu ya untuk menjadi anggota, komisioner KPU di kabupaten kota. Nah, setelah pengumuman, seleksi administratif, diumumkan, maka akan muncul pengumuman tes tertulis. Nah, setelah itu kita pleno lagi tuh, Mbak. Pleno lagi dari keseluruhan, peserta yang mengikuti tes, tertulis itu kan, kelihatan nilai-nilainya berapa misalnya ya, kita akan umumkan kembali, mana kira-kira dari keseluruhan peserta yang ikut tes tertulis itu yang memenuhi syarat yang dimaksud begitu ya. Kemudian kita pleno, kita umumkan kembali. Nah, setelah itu baru deh ada setelah lulus tes tertulis muncullah nama-nama yang, akan mengikuti tes kesehatan dan tes wawancara. Nah, tes wawancara ini nanti teman-teman pemilih pasti berhadapan dengan 5 timsel yang lainnya begitu ya. Jadi akan ditanya ya, apapun begitu ya, kita akan tanya, nggak bisa dibocorin sekarang. Kalau sekarang nanti udah disiapin jauh-jauh hari begitu ya, tapi seenggak-enggaknya apa yang kita pertanyakan itu tidak akan jauh dari, persoalan-persoalan kepemiluan, kewarganegaraan, tata negara, undang-undang, Pancasila, tidak akan lebih dari itu materinya ya, seputar itu. Oke, baik Bu. Jadi, dipastikan Mhm, para teman pemilih yang ingin daftar ini harus memastikan dia mhm, menyelesaikan tahapan pendaftarannya ya betul, Bu, supaya bisa, lanjut ke iya, tahap selanjutnya. betul betul, Kalau boleh dikasih tahu nih Bu, mhm, kan ada 4 kabupaten kota ya yang iya sedang, melaksanakan proses seleksinya. iya. Itu jumlah pendaftarnya sudah berapa nih Bu? Dan kabupaten kota Oh mana nih yang iya, kira-kira oke. peminatnya paling tinggi Bu?
Ya, saya izin buka dulu ya, karena ini juga harus valid ya. Nah, sampai, tanggal 10, bulan 3 2023 ini di pukul 9 ini udah ada 217 orang yang mendaftar, gitu ya. 217 orang ya, Bu? Oke, pendaftar yang sudah summit tapi 14 orang, begitu ya. Jadi nggak semua yang daftar di Siakpat itu kemudian, mendaftar dan submit, dokumen-dokumen yang dimaksud. Nah, setelah itu juga dari keseluruhan 14 yang submit, ini yang menyerahkan berkas fisik itu baru 2 orang ya. Kita lihat misalnya di Cilegon itu ada 33 orang yang mendaftar, tapi yang submit-nya masih 0 gitu ya. Terus kemudian di Kota Tangsel ada 36 orang yang mendaftar, tapi masih 0 juga yang submit-nya. Nah, ini juga masih perlu sosialisasi. Nah, Kabupaten Pandeglang ini, sangat menggembirakan ya. Pandeglang itu yang daftar 125 orang dan yang sudah submit itu 5 orang, tapi menyerahkan berkasnya yang belum gitu ya. Terus kemudian nih Kabupaten Tangerang ini udah menarik sekali, 123 orang yang mendaftar, sudah submit 9 orang dan sudah menyerahkan berkas 2 orang. Jadi kalau dilihat sih kita responnya masih minim ya, kalau dilihat dari total, yang mendaftar sih, cukup menggembirakan ya dalam waktu, berapa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kita udah 5 hari udah ada lah gitu yang mendaftar, tapi yang menyerahkan berkas baru 2 orang, begitu. Jadi, di 5 hari awal Betul. pembukaan pendaftaran ini sudah, 5 detik hari dan kita masih, punya waktu 7 hari lagi ya, untuk pendaftaran masih tersisa 2 hari 7 hari lagi nih hati-hati juga jangan sampai kelewat begitu ya, karena ini ternyata berkas-berkasnya banyak begitu ya yang harus dilengkapin. Sebentar ya biar gak jadi bagi teman pemilih yang berminat, ya, pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 17 Maret 2023, mhm, harus mendaftarkan diri melalui si Akba, tapi jangan lupa juga untuk mensubmit, pendaftarannya, ya, lalu menyerahkan berkas fisik ya, ke bukti fisik bukti ya, fisiknya ke sekretariat tim seleksi yang mhm, ada di Jalan Syekh Syekh Nawawi Nawawi Al-Maliki, Al-Madani. ya, Ini kan Ibu punya tugas yang cukup berat ya, iya. karena memilih calon anggota KPU kabupaten kota selanjutnya. Mungkin Ibu ada kualifikasi khusus atau mungkin syarat yang paling mendasar dan yang paling penting yang harus dimiliki oleh si pendaftar itu, Bu? Iya, kita kan pendaftaran 7 hari lagi ya, sampai kemudian tanggal 17 Maret ini kita 7 hari lagi begitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari Timsel kita nggak memiliki kualifikasi khusus karena kualifikasi-kualifikasi yang, ada itu sudah diatur sedemikian rupa oleh KPU, pusat dan sudah disahkan dalam peraturannya. Misalnya, kualifikasi, kualifikasi atau syarat-syaratnya misalnya warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP ya, bukan surat domisili, nih hati-hati juga. Terus kemudian yang bersangkutan itu tidak terlibat dalam tidak menggunakan narkoba dan seterusnya dan, syarat yang lainnya, eee eee, jika peserta itu pernah, menjadi anggota ataupun fungsionaris partai politik ini minimal 5 tahun sebelumnya sudah mengundurkan diri. Nah ini juga, penting. Nah bagi ASN misalnya yang ingin mendaftar jadi anggota KPU juga harus mendapatkan izin dari atasan langsung begitu ya. Kalau misalnya, dosen yang ingin, menjadi anggota KPU maka, surat izinnya harus langsung dari rektor misalnya begitu. Nah, ada kualifikasi-kualifikasi yang lain misalnya pendidikannya kalau untuk kabupaten dan kota itu minimal SMA, kalau untuk provinsi kan S1, tetapi minimal SMA. Tetapi misalnya ada, peserta atau Bapak Ibu atau teman pemilih ya yang ingin mendaftar pendidikannya itu S3. Nah, itu dapat poin 20 poin, seperti itu. Kalau pendidikannya S2 17,5 poin, terus kalau pendidikannya S1, poinnya 15. Nah, itu udah diatur sedemikian rupa, juklak dan juknisnya. Jadi tim, sel itu sebenarnya tinggal ngikutin, jadi tidak ada, persyaratan khusus ya yang kemudian kita keluarkan nih dari tim sel kabupaten, kota, provinsi Banten, nggak bisa, nggak gitu kerjanya. Nah, misalnya teman-teman pemilih yang ingin mendaftar juga punya kualifikasi atau pengalaman di bidang kepemiluan. Nah, ini juga sangat dihargai. Misalnya pernah menjadi anggota
KPU begitu ya, sebelumnya periode sebelumnya gitu ya, ini juga dapat poin. Terus pernah, berpengalaman menjadi tim pengawas, nah ini juga dapat poin begitu ya. Terus pernah, memiliki publikasi ilmiah, ada yang 2, ada yang 3, misalnya ada yang 1, ini poinnya banyak juga. Misalnya teman pemilih di Provinsi Banten yang, aktif di organisasi begitu ya, apapun itu organisasi kemasyarakatannya, itu kami hargain juga. Jadi, dengan persyaratan-persyaratan yang ada yang ditentukan ini oleh KPU pusat ini sebenarnya niatannya untuk menjaring, anggota-anggota KPU yang memang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman ya, memiliki kecerdasan dan integritas. Karena memiliki kecerdasan aja nggak cukup gitu, harus ada integritasnya. Memiliki pengalaman aja yang cukup tapi tidak memiliki integritas, nah ini juga bahaya karena kan ini, pertaruhan Indonesia depan ya, bagaimana memilih anggota KPU yang memiliki integritas dulu, baru kemudian penyelenggaraan, pemilu ataupun pilkada dan seterusnya bisa terselenggara dengan baik, begitu. Baik, Ibu. Kalau Ya, kita bisa memperhatikan kan, mhm, proses seleksi ini kan berlangsung di tengah-tengah, tahapan pemilu iya, 2024 juga betul ya, Bu, ya. betul, Jadi beririsan nih gitu kan. beririsan. Di satu sisi harus tetap menjalankan tugas untuk mensukseskan pemilihan umum, tapi juga harus ada, regenerasi lah ya, Betul Bu, betul. dalam kepemimpinan di KPU itu. Kalau menurut Ibu sendiri, apakah, proses tim seleksi ini dapat menjadi kendala atau tidak di dalam tahapan pemilu yang harus tetap berjalan juga? Iya, sebenarnya, tahapan pemilu yang sedang berjalan itu, sesuatu yang, jauh berbeda dengan tupoksi kami sebagai timsel begitu ya. Tahapan pemilu silahkan, berjalan seperti adanya, timsel juga bekerja seperti adanya sesuai dengan tupoksi yang ada begitu ya. Jadi, tidak ada, apa ya, intervensi atau tidak ada keterkaitan langsung dengan tahapan pemilu yang sedang, berlangsung begitu. Kami hanya diberikan tugas bagaimana, menyeleksi calon-calon anggota, KPU kabupaten dan kota dan, merekomendasikan 10 nama yang memang sesuai kriteria yang sudah ditetapkan oleh KPU pusat, begitu. Oh, jadi, Ya, mmm, tahapan seleksi akan terus berjalan iya dan tahapan pemilu juga akan terus berjalan ya, Bu, iya ya? iya. Oke, jadi, keduanya berjalan tanpa ada Dengan yang terganggu, dengan porsi yang ya, masing-masing dengan dan porsi dan tidak bisa diintervensi masing-masing, begitu. oke, baik, mungkin, Mhm, terakhir, mungkin Ibu bisa menyampaikan nih harapan-harapan Ibu terkait penyelenggaraan tim iya seleksi ini, baik untuk masyarakat yang memang ingin mendaftar ataupun masyarakat yang mungkin ingin memberikan tanggapannya nih terkait iya. proses seleksi. Baik, tentu kami, mohon dukungan yang sebesar-besarnya ya kepada masyarakat, kepada teman, pemilih juga yang ada di Provinsi Banten khususnya yang, memang, sekarang, menjadi wilayah seleksi kami begitu ya, 2 kabupaten, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Pandeglang, Kota Tangerang Selatan, dan, Kota Cilegon. Jadi kami mohon, dukungannya dan dukungannya itu kan bisa direpresentasikan misalnya dengan mendukung sepenuhnya kerja, timsel, bisa juga dukungan itu, dengan cara memberikan, rekomendasi-rekomendasi pemikiran atau, bisa juga dukungan itu dengan, membantu kami, menelusuri rekam jejak para, calon anggota begitu. Karena ada masanya memang, masyarakat diberikan waktu untuk memberikan tanggapan ya atas, calon-calon yang, eee eee, apa, sekiranya akan menduduki jabatan di KPU kabupaten kota dan rekam jejak ini tentu akan menjadi bahan pertimbangan kami karena, apa yang yang disampaikan oleh masyarakat juga, perlu kami hargai dan tentu apa yang disampaikan oleh masyarakat juga perlu kami konfirmasi begitu ya. Jadi silakan, bagi masyarakat, yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan laporan dan seterusnya, dan itu harus jelas ya, ada identitasnya, ada buktinya. Jadi ketika kami menelusuri, oh iya, benar atau enggak gitu ya, bisa ditelusuri siapa sih yang ngirimnya, ngirim tanggapan atau keberatan ataupun apapun itu begitu ya. Ada bukti fisiknya dan itu pun kami harus, konfirmasi ulang. Jadi kami harus mendengar berbagai pihak, tidak hanya pada satu pihak. Nah, disitulah
fungsinya kami, mengklarifikasi, mengkonfirmasi. Nah, nanti misalnya ada, teman pemilih yang, yang mencalonkan dan, sampai masuk pada tahapan wawancara, di situlah kami akan konfirmasi langsung. Walaupun sebelumnya misalnya kami akan melakukan proses konfirmasi yang sangat panjang. Misalnya salah satu contoh, misalnya ada calon anggota calon anggota, itu yang mendaftar, teman pemilih yang mendaftar dan di situnya, mencantumkan pendidikannya S2 misalnya gitu ya. Tetapi ada masyarakat yang melaporkan bahwa, oh yang bersangkutan itu bukan S2 gitu ya, dengan disertai bukti fisik ya. Sehingga ini juga menjadi bahan pertimbangan kami dan kami juga tentu akan, menelusuri lebih jauh lagi kalau perlu kita akan cross check ke pangkalan data PDDikti-nya, bener nggak nih nomor ijazah yang dikeluarkan ini valid atau tidak. Sehingga semua dokumen yang masuk itu kriterianya adalah benar, sesuai, absah, dan memenuhi syarat. Nah, inilah yang dilakukan oleh tim seleksi dalam memverifikasi berkas-berkas administrasi, begitu juga dalam, menanggapi, tanggapan-tanggapan dari masyarakat, begitu. Oke, baik. Jadi, Bu Neka dan kawan-kawan Mhm, ini sangat mengharapkan nih iya ada bantuan lah ya, iya, maksudnya dalam, dukungan gitu dukungan ya, dukungan, dalam menjalankan tugasnya nih ya. iya Jadi bagi teman pemilih yang ingin berpartisipasi sangat ditunggu sekali iya, ya, Bu, ya. betul betul, Untuk pendaftaran masih dibuka sampai tanggal 17 Maret dan iya tanggapan masyarakat, sangat ditunggu oleh iya, Ibu Neka dan betul betul. tim seleksi yang lain. Oke, baik Ibu Neka, terima kasih atas segala penjelasan dan Oke, informasi yang sudah Ibu sampaikan. Di tengah-tengah kesibukan Ibu masih dapat iya, menyempatkan diri untuk hadir di podcast KPU Provinsi Banten. Semoga proses seleksi dapat berjalan dengan amin lancar, amin tanpa amin adanya amin, hambatan, iya, dapat memilih komisioner KPU kabupaten kota yang dapat bekerja dengan baik dan memiliki integritas. baik, Untuk teman pemilih, jangan lupa untuk mensukseskan pemilu dan pemilihan kepala iya. daerah di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 dan 27 November 2024. Akhir kata, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi di podcast KPU Provinsi Banten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilih untuk Indonesia.